Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak. Saat ini anak-anak bergabung dengan ibadah sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Puji nama Tuhan. Di sini saya Bu Anita Yusuf dan Kak Fiona. Belakangnya Kak Lydia dan Kak Hadi. Semua ingin melayani Tuhan anak-anak. Sebelum ibadah kita mulai, kita pujikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Satu kali lagi. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo anak-anak, semua matanya dipejamkan, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, saat ini lagi Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Meskipun ibadah kami di rumah kami masing-masing, anak-anak-Mu Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekarang anak-anak semua berdiri ya, kita memujikan bersama-sama pujian Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Ayo sambil tepuk tangan. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga, buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Sayangi sesama. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Layani sesama. Anak-anak, meskipun saat ini kita belum bisa bergereja, belum bisa pergi berkumpul bersama di gereja, tapi yakinlah bahwa sebentar lagi Tuhan akan memberikan jalan hingga kita semua boleh kembali bersama-sama memuji nama Tuhan di gereja, di rumah Tuhan. Haleluya, kita pujikan satu kali lagi pujian ini. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga, buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Layani sesama, buat Tuhan bangga, buat Tuhan bangga. Rajinlah ke gereja, buat Tuhan bangga. Layani sesama. Puji nama Tuhan. Sekarang kita pujikan pujian senang-senang, senang jadi anak Tuhan. Anak-anak di rumah senang jadi anak Tuhan? Pasti anak-anak, ayo. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan.
jadi anak-anak Tuhan. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai pujian terakhir kita pujikan pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Satu kali, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah ini dari awal sampai pertengahannya. Dan kami yakin Tuhan, Tuhan juga akan memimpin kami dari pertengahan sampai akhirnya. Berkati guru-guru yang akan membawakan firman Engkau, berkati kami semua anak-anak Engkau yang mendengarkan. Biarlah firman Engkau boleh tertanam dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Saat ini Bu Puji kembali bertemu dengan kalian melalui ibadah online di ibadah anak atau ibadah sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Anak-anak, bagaimana kabar kalian saat ini? Ibu harap kalian selalu sehat, beribadah di rumah bersama keluarga, dan terlebih anak-anak selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan saat ini dengan tema Yesus Sahabatku. Apa anak-anak tema kita saat ini? Yesus Sahabatku. Dan ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Ya, Bu Puji ulangi, tema Yesus Sahabatku, dan firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Anak-anak bisa mulai catat. Ya, Bu Puji tunggu anak-anak bisa mulai catat supaya nanti anak-anak bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama sekarang. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita ada teman, ada sahabat. Nah, kalau teman, pasti Bu Puji rasa kalian memiliki banyak sekali teman. Hubungan teman tidak sedekat hubungan sahabat. Mengapa Bu Puji katakan demikian? Karena kalau teman, kita bisa menjumpai banyak di berbagai tempat. Kita hanya saling menyapa, say hello. Hai teman, apa kabarmu? Hai Nana, apa kabarmu? Hai Tuti, apa kabarmu? Itu hubungan yang Bu Puji katakan sebagai seorang teman. Tetapi kalau sebagai seorang sahabat, apa toh yang dikatakan hubungan sebagai seorang sahabat? Nah, sahabat yaitu hubungan dua orang atau lebih yang begitu dekat. Kepadanya kita percaya, kita mempercayakan rahasia kita curhat kepada sahabat itu. Bahkan dia selalu ada bersama dengan kita baik dalam keadaan susah ataupun senang. Baik dalam kita keadaan kekurangan, dia selalu ada bersama dengan kita. Apa ada Bu manusia yang seperti itu? Apa ada teman yang seperti itu? Pasti ada. Dan anak-anak pasti memiliki sahabat itu mungkin di gereja, mungkin di sekolah, atau mungkin bahkan di rumah. Nah, anak-anak bisa memiliki sahabat itu. Dan tentunya kita membina persahabatan itu tidak cuma sebentar. Dalam 1 atau 2 hari kita bisa memiliki sahabat. Tidak anak-anak, sahabat itu bisa terjalin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru kita bisa menemukan sahabat yang betul-betul bisa mengerti kita. Karena dalam hubungan persahabatan itu memerlukan pengorbanan. Dalam hubungan persahabatan itu kita harus bisa mengerti teman kita seperti teman kita juga belajar mengerti kita. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah Bu Puji sampaikan tadi, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-17, di situ Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Itu adalah dasar dari hubungan persahabatan. Ya, harus saling mengasihi. Dan di dalam firman Tuhan juga di dalam
Yohanes 15 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus menganggap kita bukan lagi seorang hamba, tetapi Tuhan Yesus sudah menganggap kita, menganggap Bu Puji, orang tua kalian semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dianggap bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Nah, kalau Tuhan Yesus menganggap kita, menganggap anak-anak sebagai sahabatnya Tuhan, enak ya anak-anak ya. Kalau kita mau minta tolong, kita tinggal bilang. Kalau kita mau curhat, kita memiliki hati yang sedih, kita tinggal curhat. Bagaimanakah cara kita menceritakan isi hati kita, kesedihan kita kepada sahabat kita itu? Dengan berdoa. Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, di sini karena Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabat, kita sahabatnya Tuhan Yesus, maka kita berdoa berarti kita bercakap-cakap dengan sahabat kita. Kita bisa menangis kepadanya, kita bisa mencurahkan semua keluh kesah dan kesedihan hati kita. Bahkan kalau kita memiliki kerinduan, kita bisa menyampaikannya lewat doa kepada sahabat kita, yaitu Yesus. Nah, anak-anak, di dalam hubungan persahabatan kita harus, yang pertama tadi Bu Puji katakan, saling mengasihi. Nah, bukan cuma saling mengasihi, tetapi hubungan persahabatan juga harus saling menjaga supaya persahabatan itu awet. Nah, kalau persahabatan kita dengan Tuhan Yesus kita jaga dengan berdoa. Kalau kita tidak berdoa sama Tuhan, bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan sahabat kita? Kemudian hubungan persahabatan itu harus saling mengingatkan. Mengingatkan bagaimana, Bu? Tuhan Yesus sebagai sahabat kita mengingatkan kalau kita berbuat salah. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kemudian hubungan persahabatan juga saling mendorong dan memberikan semangat kalau sahabat itu ada di dalam kelemahan. Apa iya, Bu? Tuhan itu selalu memberikan semangat dan memberikan kekuatan kepada saya pada waktu saya kelemahan. Pasti anak-anak, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kelemahan kita ada kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari Yesus sebagai sahabat kita, sahabat Bu Puji, juga sahabatnya anak-anak. Nah, anak-anak, Yesus bukan cuma sahabat, tetapi dia sahabat yang sungguh super luar biasa ya. Karena dia sahabat yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Coba anak-anak perhatikan atau anak-anak ingat-ingat. Ada enggak sahabat di dunia ini yang mau mengorbankan nyawanya buat kalian? Tentu tidak ada. Sahabat yang mau mengorbankan nyawanya buat kita, buat anak-anak, hanyalah Yesus. Dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia adalah satu-satunya sahabat yang paling setia. Nah, ada satu pujian yang Bu Puji suka ya anak-anak. Ada satu sobatku yang setia. Begini, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Yesus adalah satu-satunya sahabat yang siap sedia kalau kita membutuhkannya. Dengan satu syarat, mudah sekali. Kita tekuk lutut kita lipat tangan kita, dan kita berdoa. Maka kita bisa menyampaikan semua keluh kesah, kesusahan, isi hati kita kepada sahabat kita yang paling setia. Nah, anak-anak, rugi tidak memiliki sahabat seperti Yesus? Pasti tidak. Karena seumur Bu Puji ini mengikut Tuhan Yesus, dari Bu Puji sekolah minggu sampai sekarang, Bu Puji tidak pernah rugi memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus. Bahkan sahabat kita itu, yaitu Tuhan Yesus, dia sudah menyediakan berkat-Nya ketika kita membuka mata. Apalagi kalau kita setia berdoa, pasti kita semakin memiliki hubungan yang erat dengan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Yesus, sahabatku. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai kepada ayat emas atau ayat hafalan, dan ayat emas atau ayat hafalannya kalian bisa catat, terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kita Bu Puji ulang lagi ya. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bu Puji ulangi lagi. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus akan menganggap kita sebagai sahabatnya kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, belajar melakukan firman Tuhan mulai anak-anak masih sekolah minggu, masih kecil, sehingga firman Tuhan itu akan tertanam, akan kita ingat-ingat terus sampai kita dewasa nanti. Dan untuk aktivitas kita saat ini, ya, aktivitas kita saat ini khusus untuk Yohanes 4:5-6, Matius 4:5-6, dan Paulus 2 dan 3. Bu Puji membuat aktivitas, yaitu membuat medali. Ya, ini Bu Puji buat dari kertas buffalo. Kalau anak-anak tidak punya, anak-anak bisa membuat dari kertas buku gambar. Itu kemudian kertasnya dilem supaya agak tebal, dan kemudian dibuat lingkaran. Ya, dibuat lingkaran. Lingkarannya di dalam juga ada yang lebih kecil, kemudian dituliskan di atasnya Yesus sahabatku. Kemudian di bagian tengahnya ini diberi jeda supaya anak-anak bisa tahu, dan untuk memberi jarak supaya tulisan yang di bawahnya ayat emasnya ini bisa dibaca juga dengan jelas dan kelihatan lebih cantik ya anak-anak. Jadi atasnya ditulis Yesus sahabatku, kemudian yang di bawahnya ditulis ayat emasnya Yohanes 15 ayat 14, dan di tengahnya diberi hiasan salib. Mungkin warnanya tidak harus seperti ini. Misalnya anak-anak mau warna dikasih spidol hitam saja, atau mungkin semua dikasih spidol merah atau spidol biru. Kalau tidak punya spidol, anak-anak bisa menggunakan pensil warna. Nah, kemudian setelah itu anak-anak bisa ambil pita. Kalau tidak punya pita, pakai tali rafia juga tidak apa-apa. Ya, tidak kelihatan, tetap cantik, tetap bagus ya.
tali rafia atau pita dan direkatkan di belakangnya menggunakan solasi atau menggunakan selotip. Nah, direkatkan seperti ini supaya medalinya bisa kita kalungkan di leher. Coba ya uji praktekan. Nah, seperti ini. Kita kalungkan. Nah, kemudian setelah jadi, kalian bisa menghafal ayat emasnya sambil ini dipegang. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Cukup jelas anak-anak ya? Dan kalau sudah jadi, kalian bisa share kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang Bu Puji sampaikan, Bu Puji akhiri sampai di sini. Dan anak-anak tetap di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan. Dan kita berdoa supaya pandemi ini segera dilalukan oleh Tuhan dari Kota Madiun, ya, sehingga kita dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum Bu Puji akhiri dan sebelum kita berpisah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan dan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan saat ini. Kami boleh belajar firman Engkau yang mengajarkan Tuhan bahwa Engkau adalah sahabat setia di dalam kehidupan kami. Engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib untuk menebus kami, sahabat-sahabat Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki sahabat yang setia seperti Engkau ya Bapa. Engkau bukan cuma sahabat kami, tetapi Engkau juga Tuhan, Allah dan Bapa kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan karena Tuhan sudah menjadikan kami anak-anak-Mu sebagai sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, sukacita bagi seluruh keluarga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan mereka mendengarkan firman Engkau. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera selalu melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan orang tua dari anak-anak-Mu ini sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu ini dengan berlimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan segera melalukan pandemi ini dari bumi Indonesia. Terlebih dan teristimewa kami berdoa untuk Kota Madiun, sehingga Tuhan, Kota Madiun ini boleh bebas dari pandemi corona dan kami semua boleh beribadah kembali di rumah Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami minta segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu Bu Puji akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu dengan tema firman Tuhan yang lain. Dan Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati.